profesinya Ibu. Di rumah sakit itu ada orang yang pasti datang ke rumah sakit karena sakit ya. Nah, kita itu harus menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Saat sakit fisik misalnya kita jalan terus jatuh, setelah itu luka, setelah itu kita ke rumah sakit, bapak dan ibu dokter itu akan membantu menyembuhkan sakitnya kita. Itu namanya sakit fisik. Kalau sakit mental itu contohnya seperti apa? Banyak nih jawabannya ya. Jadi kalau sakit mental di rumah sakit itu ada 2 orang yang akan berhadapan-hadapan dengan pasien yang mungkin punya penyakit mental. Yang pertama namanya psikiater, itu memberikan obat. Lalu yang kedua itu namanya psikolog. Nah, jadi berbeda ya antara psikolog dengan psikiater. Nah, untuk psikiater sendiri karena sudah diberikan obat dan lain sebagainya, pasien biasanya sembuh. Tapi psikolog itu biasanya kita mengajak pasien untuk berbicara agar dia lebih kuat dan tangguh secara mental. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang profesi Ibu? Baik, ya, ada. Baik, untuk hari ini Ibu akan mengajak anak-anak Ibu semua untuk berbicara tentang pengaruh gadget terhadap kesehatan mental. Ya. Jadi kalau misalnya biasanya kita buka internet, setelah itu kita baca menurut psikologi, ya banyak yang seperti itu ya. Nah, hari ini psikolognya beneran yang ngasih tahu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, itu sekalian langsung, ya angkat tangan, nanti kita diskusi bersama-sama. Setuju seperti itu? Nah, sama satu lagi. Ini kan berhubung ada anak SMP, ada anak SD juga. Ini kan energinya lagi banyak-banyaknya ya. Nah, supaya tidak ramai sendiri, Ibu minta tolong. Jadi nanti saat Ibu berteriak, main yuk, semuanya langsung balas, ayo. Setuju ya, seperti itu? Nah, cara mainnya seperti apa? Jadi, nanti Ibu akan memberikan instruksi, maju, kita duduk, badan kita akan kita majukan. Lalu kalau instruksinya mundur, kita akan memundurkan badan. Lalu setelah itu, kalau Ibu minta tolongnya ke kiri, berarti badan kita ke kiri. Kalau kanan, berarti badan kita ke kanan. Nah, kalau tiba-tiba Ibu teriaknya seperti ini, kiri yuk. Berarti kalau teriakkan kiri yuk, berarti kita akan mencondongkan badan ke arah sebaliknya, alias ke kanan. Kalau Ibu teriak depan yuk, berarti kita akan ke belakang. Kita coba ya. Setuju? Baik. Anak-anak, main yuk. Oke, dengarkan instruksinya ya. 1, 2, 3, maju. Teriaknya mana maju? Sekali lagi. Kita coba. 1, 2, 3, mundur. Maju yuk. Ayo. Maju yuk. Mundur.
coba ya. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kalau bicara tentang gadget, kita pasti sudah paham ya gadget itu apa, ya. Nah, ada macam-macam gadget yang mungkin pernah kita mainkan. Nah, jadi gadgetnya apa saja? Coba. Ada smartphone, ya, ada laptop, notebook, sama PC. Lalu ada tablet juga, ya. Lalu apa lagi? Ya, macam-macam. Sangat beragam ragam. Nah, untuk jenis-jenis mungkin kita sudah paham semua ya. Berikutnya, nah, untuk kegunaan dari gadget, kita semua mungkin sudah bisa memahami. Yang paling pertama adalah untuk update informasi. Gampang ya, tinggal klik, tinggal ketik satu kata kunci, setelah itu informasinya semuanya keluar. Nah, berikutnya adalah mempermudah interaksi atau transfer ilmu. Jadi kalau dulu mungkin informasi apapun PR itu baru bisa kita temukan saat di sekolah. Tapi kalau sekarang tinggal kirim ke teman, kita mendapatkan informasi yang terbaru. Lalu berikutnya, mempersingkat waktu dan jarak. Ada yang pernah punya teman mungkin dari luar negeri? Teman game? Yang lagi? Ada ya? Nah, terus ada yang punya teman yang mungkin zaman SD atau TK dia sudah pindah, sekarang terhubung kembali, ada? Ada. Jadi memang semudah itu. Berikutnya, ini nih yang paling sering dilakukan sebagai alat rekreasi. Jadi saat kita sendirian di rumah, tidak ada hiburan, itu kita mengakses internet menggunakan gadget, akhirnya kita merasa terhibur. Ya, main yuk, maju, mundur, maju, mundur yuk, kiri, kiri yuk, kiri, kiri, kanan yuk. Berarti masih fokus ya Bu? Ya, itu adalah pengaruh-pengaruh positif dari gadget. Nah, berikutnya adalah pengaruh negatif. Pengaruh negatif yang paling pertama, yang paling sering ibu temukan dari pasien-pasiennya ibu, itu adalah kekurangan konsentrasi atau fokus. Ayo, di sini ada yang bisa jaga fokus? Bisa? Yakin? Kita coba eksperimen yuk. Ayo, coba. Coba kita semua berdiri. Ayo berdiri. Buka duduk berdiri. Kita coba eksperimen, bener gak nih bisa jaga fokus? Ini latihan paling sederhana. Ayo berdiri semuanya. Sekarang kita coba angkat satu kaki seperti ini. Ya, angkat satu kaki seperti ini. Sudah semuanya bisa? Lalu tangannya kita posisinya seperti ini. Gampang ya? Oke. Sekarang tangan. Jadi kita angkat kaki. Setelah itu kita tangannya seperti ini. Tangan.
coba tutup mata. Silakan tutup mata dan jaga keseimbangan. Ayo, ayo tutup mata. Ayo, ada yang bisa? Oke, silakan duduk. Ya, jadi banyak sekali. Itu adalah salah satu latihan untuk melihat apakah kita mampu fokus atau tidak. Nah, jadi ini rahasia ya antara kita aja. Pasien-pasien ibu yang usianya mungkin masih kecil, itu rata-rata penggunaan gadget yang berlebihan itu merusak kemampuan untuk fokus. Tadi mungkin anak-anak ibu ada yang bisa ya saat menutup mata, alhamdulillah. Tapi dari pasien-pasiennya ibu itu kebanyakan tidak bisa bertahan hanya beberapa detik. Jadi hitungnya bukan menit lagi, detik saja dia tidak mampu untuk bertahan. Jadi kemampuan untuk fokus atau konsentrasi itu sangat-sangat terusak oleh penggunaan gadget yang mungkin terlalu banyak. Nah, yang kedua, pasien-pasiennya ibu sering datang dengan keluhan kemampuan sosialisasinya menurun. Jadi tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Lebih banyak diam. Kalau ada keluarga datang lebih suka di dalam kamar. Jarang interaksi dengan tetangga. Jarang mengajak ngobrol duluan kecuali diajak. Jadi kemampuan untuk bersosialisasi itu menurun. Nah, yang ketiga ya, yang paling sering ibu temukan adalah kekurangan motivasi. Ada yang tahu motivasi itu apa? Apa? Motivasi itu adalah kemauan dari dalam diri sendiri untuk menghasilkan sesuatu sebaik-baiknya. Jadi banyak yang mudah menyerah. Oh, ada masalah di sekolah, udahlah aku bolos aja. Oh, ada masalah sama mungkin ustazah, ya udahlah aku pindah aja. Nah, jadi motivasinya untuk menyelesaikan masalah itu berkurang. Yang terakhir adalah gampang percaya. Nah, ini cewek-cewek nih, ibu ingatkan. Cowok juga ya. Jadi ada beberapa pasiennya ibu itu datang termakan hoax atau informasi yang sebenarnya tidak benar. Nah, jadi orang tua itu bermasalah dengan anak karena anaknya mempercayai kalau harus begini. Ditanya informasinya dari mana, katanya dari internet. Di internetnya di mana? Ternyata dari TikTok. Orang yang di TikTok itu mengajarkan apakah dia seorang peneliti, ternyata tidak. Jadi kita sangat mudah termakan informasi yang sebetulnya tingkat kebenarannya masih sangat dipertanyakan. Seperti itu ya. Nah, dari pengaruh-pengaruh negatif ini ibu sekedar informasi untuk datang ke psikolog atau ke psikiater atau profesional yang berurusan dengan kesehatan mental, itu kita hanya perlu 3 cara, 1 dari 3 cara. Yang pertama itu adalah kognitifnya atau cara kita berpikir. Nggak ada yang salah dengan struktur otak, tetapi cara dia memahami sesuatu mungkin tidak benar. Akhirnya
dia dianggap sedikit aneh dan perlu bertemu dengan psikolog atau psikiater. Yang kedua, itu adalah kemampuan dia dalam mengelola emosi. Jadi kalau ada nih teman-teman yang kok gampang marah ya anak ini, ayo coba dibujuk, oke deh ketemu sama Bu Didi di RSPB, bisa jadi. Atau mungkin kita merasa kok gampang nangis ya sekarang, kok gampang sedih ya sekarang, gampang tersinggung ya. Bisa jadi memang mungkin ada sesuatu dengan kemampuan kita mengelola emosi. Lalu yang ketiga, itu adalah kemampuan kita dalam bersosialisasi. Jadi kalau istilah zaman sekarang itu apa? Ansos. Nah, ya ada istilahnya ya ansos antisosial. Sebetulnya ansos itu bisa jadi itu adalah bagian kecil dari gangguan dalam bersosialisasi. Nah, jadi cukup satu syarat aja ya untuk pergi ke psikolog. Apa aja tadi? Pikirannya, atau emosinya, atau kemampuan dia bersosialisasi. Main itu butuh 3 orang volunteer. Iya, ada yang mau volunteer 3 orang. 3 orang maju ke depan. Ayo, maju nak. Ada. Oh, Pak Guru. Ayo, siapa 3 orang? Hah? Ya, ayo, Bapak. Ayo maju ya. Nanti Ibu kasih pertanyaan, nanti ada hadiahnya. Oh, ayo 3 orang. Oh, anaknya pada mau maju. Yuk. Ayo maju ya. Betul. Wah, iya. Ayo. Satu orang lagi. Baik, untuk 2 orang yang kami cerita. Pertanyaan Ibu adalah sebutkan 2 manfaat positif dari gadget. Coba, siapa? Untuk mempermudah informasi. Dalam mendengarkan dengan baik. Baik, sekarang kita berdua, namanya siapa? Zaman. Oke. Berarti kita Ibu udah kehabisan pertanyaan. Berarti kita coba tanding menjaga fokus. Wah, gitu ya. Jadi kita berdua tanding menjaga fokus. Bisa? Baik, kita coba. Oke, sekarang kita tutup mata. 3, 2, 1. Masih semangat dong, semangat.
makin menurun dan menurun. Nah, jadi kalau ada anak SMP berlawan dengan ibu-ibu usia 40 tahun tentang fokus, jelas ibu-ibunya akan kalah. Ya, itu normal terjadi. Tapi kalau ada anak SMP berlawan fokus dengan ibu-ibu umur 40 tahun, anak SMP-nya kalah, ayo hati-hati. Langsung ketemu sama ibu di SMP ya. Oke? Baik, kita lanjutkan lagi. Sebelumnya apakah ada yang mau bertanya? Anak-anak ibu yang baik budi? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Sudah? Ah, ya, silakan. Siapa yang mau tanya? Ya. Ayo. Angga Bu, kawan. Ayo. Yuk, silakan tanya yuk. Ya. Yuk teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Maju. Suaranya mana? Maju. Mundur. Mundur yuk. Mundur. Kiri. Kiri yuk. Kiri. Kanan yuk. Oke, baik. Masih fokus, alhamdulillah. Nah, sekarang mungkin ibu masuk ke pembahasan yang mungkin ini harus benar-benar kita perhatikan. Jadi pada pengaruh terhadap gadget itu memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental. Nah, yang paling pertama, hal yang paling sering ditimbulkan oleh gadget, ya, itu yang paling pertama adalah cyberbullying. Ya, ada yang tahu cyberbullying itu apa? Ya, ngata-ngatain, ya, dari sosmed, sindir-sindir di grup WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Ada yang ngalamin? Ya. Di sini ibu jelaskan terlebih dahulu cyberbullying kenapa bisa terjadi. Jadi berdasarkan hasil penelitian di bidang psikologi, membuli via dunia maya itu dianggap lebih mudah karena tidak berhadapan secara langsung dengan korban. Jadi pelaku bully itu melakukan pembulian, perundungan, itu dia menganggap identitasnya aman. Nah, padahal pelaku cyberbully sebetulnya itu jauh lebih insecure. Ada yang tahu insecure itu apa? Penakut ya? Nah, jauh lebih insecure dibandingkan pembuli secara langsung. Karena di sosial media identitas itu bisa dibuat dengan lebih mudah, sehingga lebih mudah bersembunyi dibandingkan membuli secara langsung. Jadi kata-katanya nggak langsung. Kalau misalnya bully langsung kan berarti kamu begini, kamu begitu, langsung ya orangnya. Kalau di bully cyberbully itu biasanya pelaku jauh lebih insecure. Nah, lebih agak takut-takut sebetulnya. Berikutnya, tapi secara psikologis memiliki motivasi atau tujuan yang sama dengan pembuli langsung. Jadi motivasinya sama, menyakiti orang lain. Tapi ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi dan regulasi stres memiliki tidak melampiaskan rasa marahnya kepada orang lain dalam bentuk bully. Jadi bisa kita simpulkan kalau pelaku bully itu sebetulnya adalah orang yang tidak
tidak mampu mengendalikan emosi dan juga mengendalikan stresnya. Jadi dia butuh orang lain untuk jadi pelampiasan. Nah, jadi kalau besok suatu hari yang cerah, anak-anak ibu yang baik ini ada mungkin yang dibully, itu dicolek aja orangnya. Kamu pergi ketemu ibu sini deh, Allah, gitu ya. Karena memang ada masalah dari dalam diri. Ya, masalah bully itu apa? Yang pertama, dia tidak mampu mengendalikan emosi, dan kedua, tidak mampu mengendalikan stres yang dia hadapi. Itu yang paling pertama. Berikutnya, nah ini ada yang pernah dengar adiksi? Apa itu adiksi? Adiksi itu adalah kecanduan. Di sini ada yang kecanduan? Yang ini ada kecanduan? Kecanduan game? Ayo. Sekarang agak beda, ya. Kalau tadi kita duduk, sekarang kita berdiri. Yuk berdiri. Biar nggak takut. Ayo berdiri. Oke. Jadi tadi saat kita ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan, itu hanya badannya kita saja, ya. Kalau kali ini kita pindahkan badan kita seperti ini. Jadi kalau kita ke depan, kita akan meloncat ke depan. Kalau belakang, kita akan meloncat ke belakang. Kalau ke kiri, berarti ke kiri loh. Jadi kita akan menjawab sambil meloncat, ya. Baik. Sudah? Ya. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Kembali lagi ke adiksi. Jadi adiksi itu ada macam-macam ya. Yang pertama itu adalah adiksi terhadap game. Di sini ada yang mungkin adiksi terhadap game. Ada. Lalu berikutnya adalah adiksi terhadap internet, sosial media, online shopping, dan mungkin pornografi. Nah, ini ibu mau menjelaskan kepada anak laki-laki dulu ya. Jadi bermain game itu boleh, tetapi jangan sampai menghambat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak terjadi pada anak laki-laki itu adalah adiksi game. Karena mereka bermain game mungkin melebihi waktu yang ideal, mungkin dari 2 jam. Lebih dari 2 jam saja bermain game itu sudah bisa dikatakan sebagai adiksi game. Siapa di sini yang main gamenya sampai 3-4 jam? Idealnya anak usia SMP kelas SD dan SMP idealnya itu hanya boleh mengakses untuk bermain game untuk hiburan. Itu idealnya hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Yang lebih dari itu ayo siap-siap ya. Nah, kenapa ibu menjelaskan ini? Karena di luar negeri itu sudah ada rumah sakit jiwa khusus untuk adiksi game.
jiwa. Jadi hati-hati. Selanjutnya, yang kedua adalah adiksi sosial media. Nah, siapa di sini yang main TikTok, Instagram lebih dari 2 jam? Ayo. Iya. Dibatasi ya anak-anakku yang cantik. Karena idealnya hanya berapa jam? 2 jam. Lebih dari itu sudah bisa dikatakan adiksi. Jadi harus kita pelan-pelan kurangi. Nah, di sini remaja itu rentan mengalami adiksi. Jadi kalau Kak Ibu bertanya sekali lagi ya, seberapa banyak di dalam ruangan ini anak-anak Ibu yang baik hati ini yang ingat nomor HP orang tua? Siapa yang ingat? Yakin? Mau dicoba? Mengingat HP lebih dari 5 nomor HP. Ada? 4? Ingat 4 nomor HP? Ada? Benar ada? Oke, nggak apa-apa. Jadi semakin kita mudah mengakses sesuatu, kita jadi melupakan banyak hal. Gitu ya. Oke, baik, selanjutnya. Ini Ibu mau bikin game lagi. Kira-kira ada volunteer 5 orang? Ayo, 5. Yang udah ya, Ibu butuh 5 orang. Ayo. Sini. Sekarang Ibu bertanya, kira-kira adiksi apa sajakah yang sekiranya mudah terkena pada remaja? Ayo, adiksi apa aja? Dua dong. Kalian berdua kok. Ayo. Adalah gangguan mental atau gangguan jiwa yang rentan
Jadi insomnia tidak sama dengan nggak tidur. Kebanyakan tidur juga bisa dikatakan gangguan tidur. Nah, jadi 71 individu yang masih bermain ponsel 1 jam sebelum tidur itu mengeluhkan mengalami insomnia. Jadi kadang-kadang pasien itu ada yang ngomong gini, saya nggak bisa tidur makanya saya melihat HP. Nah, padahal sebetulnya dia karena melihat HP makanya dia tidak bisa tidur. Bukan dia nggak bisa tidur lalu malah melihat HP. Karena HP sendiri itu sangat mampu merusak konsentrasi atau kemampuan kita untuk mempertahankan tidur. Siapa di sini yang tidurnya HP-nya tepat di sebelah kepala? Tanpa. Siapa ayo? Jadi kalau bisa itu dikurangi ya adik-adik. Karena di usia remaja kita sangat membutuhkan tidur. Karena kita butuh untuk tumbuh. Jadi kalau misalnya tidak mau tumbuh dengan baik, ya udah nggak usah tidur nggak apa-apa. Tapi jadinya ya mungkin badannya nggak terlalu tinggi, ya tubuhnya juga nggak sehat seperti itu. Selanjutnya, nah ini gangguan cemas atau anxiety disorder. Ada yang pernah dengar gangguan cemas? Ada? Ada? Enggak? Ibu kenalan dulu ya sama gangguan cemas. Jadi kita memakai ponsel secara terus-menerus, jadi perasaan tidak rileks. Ada enggak yang kalau nggak bawa HP, bawaannya HP ku mati nih, ketinggalan di rumah, takut sendiri? Ada nggak? Ada ya. Yang baterainya tinggal 10%, langsung tak keluar. Ada? Itu tanda-tanda atau simptom gangguan kecemasan yang diakibatkan oleh ponsel. Nah, untuk yang kondisi lebih parah itu ada di semua. Jadi khawatir kalau HP-nya lepas atau HP-nya dibaca sama orang, dipegang aja udah ngamuk, udah takut. Ada yang ngalamin? Ada. Lalu kesulitan atau panik, takut kalau berpisah dengan HP. HP-nya mungkin disimpan dulu sama siapa, udah gak tenang lagi hidupnya ya. Jantung berdebar-debar, tidak bisa tenang. Bahkan tangan, kaki terasa dingin, sampai sesak nafas. Itu adalah gejala parah dari kecemasan. Tapi kalau misalnya anak-anak ibu yang baik budi ini sudah mengalami cemas saat HP ketinggalan, hati-hati, jangan ya. Baik, untuk gangguan cemas kira-kira ada yang mau bertanya? Ibu aku mengalami, ya udah apa-apa. Yuk sama-sama ibu nanti di rumah sakit ya. Ibu lanjut dulu ya. Nah, gangguan kesehatan mental lain yang mungkin bisa terkena akibat akses internet yang terlalu lama adalah depresi. Pernah dengar depresi? Dengarnya di mana? Di rumah sakit? Ya, di sana banyak orang depresi. Ada lagi mungkin pernah punya teman yang mungkin kayak depresi? Ada? Ya. Ya. Jadi begini,
tingkat kerentanan mengalami depresinya itu sampai 2 kali lipat. Kenapa? Karena gini, kita megang HP berjam-jam. Di situ kita tidak ada interaksi dengan orang hidup. Di sana ada perasaan seperti sendirian, ditinggal. Akhirnya, simptom-simptom depresi yang lain itu biasanya akan mengikuti. Simptomnya apa saja? Merasa terbebani, perasaan bersalah, mudah menangis, mudah marah, ada perasaan sulit konsentrasi, sulit mengambil keputusan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, saat kondisi mood kita kok jelek terus, bisa jadi tanda-tanda depresi awal sudah ada. Langsung cari orang dewasa yang kalian percaya untuk membahas apa yang kalian rasakan. Karena kalau depresi dibiarkan, itu akan sangat merusak karena kasus-kasus anak-anak remaja yang melukai diri sendiri makin hari itu makin banyak. Ibu tanya nih, ada yang pernah punya teman yang melakukan barcode? Ya. Saat punya teman yang mungkin memperlihatkan kondisi seperti itu, jadilah sahabat yang baik yang memberitahu suruh pergi ke profesional. Ya, perlu sama ibu ini di rumah sakit apa. Jadi semakin hari jumlah anak remaja yang melakukan barcode akibat depresi itu memang semakin meningkat. Ya, ayo, berdiri yuk. Yuk berdiri. Oh iya, ibu punya mainan yang terakhir nih. Jadi semuanya nggak apa-apa, kita lakukan ini sambil duduk. Jadi pertama kita tepuk tangan, lalu setelah itu berdiri sambil kejar tepuk tangannya. Setelah itu kita teriak sambil berteriak kencang mungkin. Duduk. Gimana? Mau? Oke. Berikutnya, serius untuk yang gangguan psikologi. Ini kita harus benar-benar perhatikan benar. Jadi, terlalu terobsesi dengan gadget, dia banyak sekali pasien-pasien dengan gangguan psikotik. Dia itu meyakini kalau dirinya adalah tokoh yang ada di dalam mungkin game, atau mungkin di film, atau mungkin di bacaan di WhatsApp misalnya. Nah, itu sudah gangguan psikotik. Ini adalah sudah gangguan yang berat. Yang kedua, mengalami namanya delusi. Apa? Delusi. Delusi itu apa? Delusi itu tidak mampu membedakan mana yang nyata sama mana yang tidak. Jadi beberapa gangguan psikologi yang diakibatkan oleh ponsel itu bisa menimbulkan delusi. Nah, berikutnya adalah mengalami waham. Nah, waham itu adalah apa? Meyakini
Contoh ya. Contoh nih. Meyakini kalau teman yang kita temui di TikTok mungkin itu adalah pacarnya kita atau orang itu suka sama saya. Padahal kenyataannya tidak. Nah, ayo, ada nggak yang tidak seperti itu? Terus misalnya yang sering ibu temukan anak-anak perempuan. Ayo, ya. Nah ya, ibu nggak perlu panjang kali lebar ya. Ini adalah suamiku. Ayo siapa? Istrinya Renjun. Ya. Satu yang laki-laki, mungkin ada beberapa seperti itu juga ya. Jadi hati-hati dengan wahamnya, jangan-jangan ngobrol dulu sama ibu, kita cari tahu ya. Oke, Ibu Renjun. Nah, berikutnya yang paling berat itu adalah mengalami halusinasi. Ya, kalau istilah anak sekarang dipotong ya, halu. Nah, aku mau ngehalu dulu, ayo. Mungkin yang anak laki-laki, apa halusinasi yang kalian lakukan untuk terang-terangnya? Jangan ya. Jadi hati-hati, bisa jadi angan-angan kita itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori halusinasi. Nah, yang terakhir adalah berperilaku menyimpang. Gitu. Kira-kira dari yang sejauh ini dijelaskan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo, Ibu Renjun. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, coba. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ke depan ya. Coba. Ya. Kira-kira saat kita mendapatkan informasi seperti ini, sarannya ibu ya. Kalau ada teman atau diri kita sendiri yang mungkin mengalami itu, kita coba minta bantuan, bercerita terlebih dahulu ke orang dewasa yang kita percayai. Ya, kita cari orang dewasa yang mungkin bisa kita percaya. Kita bicarakan dulu. Nanti kalau misalnya mungkin sudah tidak bisa, silakan cari profesional di bidang kesehatan mental itu tadi. Mungkin